Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min dzakarin wa untha wa ja'alahum syu'uban wa qabaila liyata'arafu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, kaum muslimin dan muslimat sebangsa setanah air yang kami banggakan, Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang penuh keragaman, terdiri dari keragaman budaya, suku, dan agama. Di satu sisi, keragaman ini bisa menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, keragaman ini jika tidak dikelola dan dijaga dengan baik, bisa menjadi potensi sumber konflik, baik itu konflik etnis, suku maupun agama, yang pada gilirannya akan meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Bahkan hadirin, keragaman ini bisa menjadi target dan sasaran dari orang-orang yang tidak menginginkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, hebat, dan bermartabat, dengan terus memicu sumber konflik, terutama konflik agama yang sangat berbahaya bagi tegaknya persaudaraan dan persatuan sesama anak bangsa. Dr. Elie Lazarken-Einsberg, salah seorang pakar teologi internasional, sebagaimana yang dikutip liputan6.com edisi 25 Maret 2023 pada acara di National Building Conference, telah memuji Indonesia. Beliau mengatakan seperti ini: "Saya sangat menghormati Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara yang bisa dijadikan teladan, terutama dalam merawat kerukunan beragama demi membangun sebuah negara yang indah." Hadirin, sejarah telah mencatat berbagai konflik agama yang terjadi sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Ada konflik Poso, konflik Ambon, Tolikara, dan sebagainya telah meninggalkan noda hitam sejarah perjalanan bangsa ini. Konflik agama, hadirin, adalah isu yang sangat sensitif untuk mengangkat kembali konflik horizontal sesama anak bangsa, dan kita berharap sejarah kelam ini tidak akan pernah terulang kembali di bumi tercinta ini. Setuju hadirin? Luar biasa, ini lebih semangat hari ini jika dibandingkan dengan hari kemarin. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Merawat Persaudaraan dalam Bingkai Keragaman Agama, dengan dasar firman Allah, Quran Surah Al-An'am ayat 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik perbuatan mereka. Kepada Tuhanlah mereka kembali, dan kelak akan dikabarkan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Hadirin, ayat ini merupakan sebuah larangan, di mana dalam ayat tersebut terdapat lam nahyi pada kalimat wala tasubbu. Dalam kaedah usul fikih dijelaskan al aslu fin nahyi litahrim, hukum dasar dari sebuah larangan adalah haram. Dengan demikian ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan menghargai keyakinan umat lain. Adapun sababun nuzul ayat ini sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul halaman 151, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya dahulu orang-orang Islam itu sering memaki sesembahan atau berhala orang-orang kafir. Lalu orang kafir membalasnya dengan melampaui batas, dengan menghina Allah. Maka turunlah firman Allah, Quran Surah Al-An'am ayat 108 ini. Imam Ibnu Katsir di dalam karyanya Tafsirul Qur'anil Azim pada jilid ketiga halaman 314 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam untuk memaki sesembahan daripada orang-orang musyrik, walaupun ada nilai manfaat dalam makian itu, namun akan ada dampak yang lebih besar, yakni sikap mereka yang akan memaki Allah. Oleh karena itu hadirin, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menghargai, menghormati setiap keyakinan umat lain. Dan inilah yang kita sebut dengan toleransi yang bertujuan untuk menjaga persaudaraan sesama anak negeri. Hadirin, sejalan dengan makna toleransi ini, saat ini kita sering mendengar istilah moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah meyakini kebenaran agama sendiri, namun harus menghormati keyakinan umat lain yang meyakini kebenaran agamanya tanpa harus membenarkannya. Berkenaan dengan itu, pada tanggal 25 September 2023 yang lalu, mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama, di mana salah satu penguatan moderasi beragama itu adalah dengan cara memantapkan persaudaraan dan kebersamaan antar umat beragama. Namun sayang hadirin, saat ini kita masih melihat ada saudara-saudara kita yang bersikap intoleran, masih menjamurnya kasus penistaan agama. Dilansir dari detik.com edisi 23 Maret 2024 yang lalu, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia yang sekarang menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital, itu mengatakan bahwa sepanjang tahun 2023 kasus penistaan agama di media sosial itu naik 30% jika dibandingkan pada tahun 2022 yang lalu. Padahal hadirin, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28J ayat 2 menjamin setiap orang untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Contoh ini sidang jamaah sangat mengganggu persatuan dan persaudaraan kita. Ini konon lagi beberapa hari ke depan, tanggal 27 November yang akan datang, kita akan melangsungkan pemilihan pilkada secara serentak. Yang diperlukan adalah suasana kondusif dan penuh persaudaraan. Hadirin, jangan pernah ajarkan kepada umat Islam itu toleransi.
Jangan pernah menuduh umat Islam itu intoleran, dan jangan pernah mengatakan umat Islam itu radikal. Sebab 14 abad yang silam, 14 abad yang silam loh, Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk menghormati segala macam bentuk perbedaan, termasuk perbedaan agama ini. Islam mengajarkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada saudara-saudara yang berbeda ideologi, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم Innallaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangimu karena agama dan mengusirmu dari tanah airmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin, Dewan Hakim yang mulia, saudara-saudara sebangsa setanah air, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah pada volume ke-13 halaman 399 menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang cinta damai, yang menaungi seluruh alam, yang naungannya berupa cinta dan kedamaian. Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya permusuhan. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 ini mengajarkan kepada pemeluknya berhubungan dengan umat lain dengan cara berbuat baik dan berlaku adil selama mereka tidak memerangi karena agama dan mengusir kita dari tanah air kita. Hadirin, dari uraian yang kami sampaikan tadi, ada dua kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan beragam. Salah satunya adalah keragaman agama. Oleh karena itu diperlukan sikap toleransi demi menjaga persatuan dan persaudaraan sesama anak negeri. Yang kedua, hadirin, demi membangun bangsa dan negara yang beragam ini diperlukan kerjasama seluruh elemen masyarakat, termasuk yang berbeda agama. Kami yakin dan percaya suatu saat Indonesia akan makmur dalam keragaman dan beragam dalam kemakmuran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Dari Aceh ke Kalimantan, singgah sejenak di Pulau Jawa, jaga persaudaraan dalam kemajemukan. Insya Allah Indonesia pasti akan jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.